Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak sekalian, pada kesempatan subuh ini kita kembali melanjutkan pengawasan rutin kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di mana hari ini Ahad Pahing kita buka lagi pembahasan kitab azan. Lihat di buku terjemahan hadis 194. Nanti kita bahas sampai hadis 203 nanti. Ya. Kita lihat judulnya azan pada sholat yang luput dan sholat yang dijamak. Azan pada sholat yang luput dan sholat yang dijamak. Di terjemahan yang kami susun hadis 181. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ayashfa al-adhana wa yutiral iqamata illal iqamata, yakni qaulahu qad qamatis shalah, muttafaqun alaih wa lam yazkur Muslimun al-istisna'a. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat azan dan mengganjilkan kalimat iqamah, kecuali kalimat iqamah yang berbunyi qad qamatis shalah, muttafaqun alaih. Imam Muslim tidak menyebutkan pengecualian. Walin Nasa'i amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Menurut riwayat An-Nasa'i, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal radhiyallahu anhu untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Taib. Kita lihat di sini Bilal itu ketika mengumandangkan azan menggenapkan kalimat azan. Kecuali nanti kalimat la ilaha illallah terakhir. Namun Allahu Akbar nanti 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4. Asyhadu an la ilaha illallah 2. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2. Hayya 'alas shalah 2. Hayya 'alal falah 2. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar 2. Terus la ilaha illallah. Itu genap namanya, itu istilahnya menggenapkan ayyashfa'a. Wa yutiral iqamah, dan mengganjilkan kalimat iqamah. Mayoritas kalimat iqamah ganjil, dibaca sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2. Asyhadu an la ilaha illallah 1. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1. Hayya 'alas shalah 1. Hayya 'alal falah 1. Qad qamatis shalah 2 dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2. La ilallah 1. Nah, itu namanya yutiral iqamah. Kecuali nanti pada kalimat iqamah qad qamatis shalah 2 kali. Nah, dalam lafaz Nasa'i, Nabi SAW merintahkan Bilal seperti itu.
Nah, kesimpulan yang gampang untuk dua hadis ini, lafaz azan itu sudah baku, nggak bisa diutak-atik lagi. Lafaz azan itu sudah baku. Lafaz iqamah juga sama, sudah baku, wis paten itu. Nggak bisa diutak-atik. Nah, coba kita baca faedah saking hadis. 1. Lafadz adzan mayoritasnya itu diulang 2 kali. Lafadz iqamah mayoritasnya 1 kali atau ganjil. Nah, mayoritasnya ya, lafadz azan genap 2. Lafadz iqamah ganjil 1. Dilihat dari mayoritasnya. Terus faedah kedua, lafadz adzan itu diulang 2 kali karena untuk mengumumkan masuknya waktu sholat bagi orang yang belum hadir. Adapun iqamah itu adalah panggilan untuk jamaah yang sudah di masjid, sehingga lafadz tersebut kecepatan pertengahan tidak diulangi kecuali pada bacaan takbir dan qad qamatis sholat. Ya, lafadz azan itu diulang 2 kali karena untuk mengumumkan masuknya waktu sholat. Jadi ingat, tujuan azan itu untuk umumkan waktu sholat. Maka baiknya muazin itu azannya tepat waktu, ora telat. Kalau di tempat kita itu tergantung muazin itu. Muazin sak selone iki kapan ini? Sak selone jam 12 ya jam 12. Padahal jam setengah 12 loh. Zuhur sudah jam berapa sekarang? 11? Marjo, Pak Marjo. Oh, berarti ya. Ada 12:04 ada itu. Karena azan ini fungsinya umumkan waktu sholat. Nah, solusinya gini, kalau misalnya terlalu telat, ya misalnya sing parah itu biasanya subuh. Karena kalau subuh nggak tepat ini masalah. Taruhlah azan subuh sekarang jam 3:57. Nah, 3:57. Kok di sini azannya misalnya Arab jam 5 kurang 1/4, mending gak usah azan saja, cukupkan dengan masjid yang lain. Maksudnya kan sekitarnya kan sudah azan toh. Pak Sudar Sumber, di Pak Nurdin sana sudah keras azannya. Samping jenengan mana lagi? Turunan? Dengar juga, berarti sudah cukup dengan azan sekitar. Semua sudah mengerti waktu sholat kan masuk. Nah, berarti cukup iqamah saja. Ya, telat 5 kurang 1/4 azan, wah itu gimana jamaah itu nanti? Bisa cukupkan dengan iqamah. Atau dia pilih azan karena mepet sekali toh, wes langsung iqamah. Ya, langsung iqamah ketika itu. Nah, lihat tadi ya, tujuannya menunjukkan atau mengumumkan masuknya waktu sholat bagi orang yang belum hadir. Sedangkan iqamah itu panggilan untuk jamaah yang sudah di masjid. Nah, ini kan semua sudah siap di masjid, sudah siap. Nah, terus iqamah, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Cukup yang di dalam saya dengar, nggak masalah. Dia mau keluar juga nggak masalah, ada yang telat juga. Tapi tujuan dari iqamah untuk mendirikan sholat, sehingga lafaznya tidak terlalu panjang seperti azan. Nah, itu perbedaan azan dan iqamah. Dan sekali lagi ini menunjukkan ada syariat yang lafaznya sudah baku, tidak diubah caranya. Kita tidak ubah sisipin lafaz tertentu, enggak, kecuali kalau ada dalil. Kemarin kalau sebut kalau hujan deres tambahnya nanti terakhir. Kalau Imam Nawawi lebih memilih terakhir. Shollu fi buyutikum.
Apa artinya? Sholatlah di rumah kalian. Shollu fi buyutikum. Sholatlah di rumah kalian. Nah, berarti ini kalimat, ya sudah, nggak usah berangkat ke masjid dulu. Ini hujan deras. Kalau ada yang sudah terlanjur di masjid, maka sholatnya nanti atas inisiatif imam, keputusan imam imam tetap situ, boleh dijamak takdim, bukan jamak takhir ya, jamak takdim. Catatan tadi apa? Hujannya deras. Kalau ulama dulu itu katakan keluar rumah, tanda hujan deras itu keluar rumah tidak memakai payung. Nah, dia terus telas bajunya, lari sampai masjid, bajunya basah kuyup, tidak layak digunakan untuk sholat, malah menggigil dia itu. Nah, kalau dapati hujan kayak gitu, berarti jamak sholat. Hanya boleh dengan jamak apa? Takdim. Asar dimajukan ke waktu zuhur, maghrib nanti dengan isya. Isya dimajukan di waktu maghrib. Tapi yang biasanya sulit itu kalau maghrib isya. Kalau zuhur asar masih jauh toh. Tapi kalau maghrib isya mau pulang, sudah di masjid nih, mau pulang, wah terus ora go payung. Apa? Ya terserah, nggak dosa. Namun kalau mau ikuti sunnah Nabi, sekali-sekali mbok dipraktekkan gitu loh, biar warga Bibal Sumber itu paham. Iya lah. Nah, ya paling cuma diomongin aja, iki Pak Sudar iki arek ngopo meneh iki dijamak-jamak salate. Ya umum ora paham wong awam. Namun bisa memberitahu dulu kita itu kalau hujan deras, wonten keringanan, sholatnya itu boleh dijamak. Namun bagi yang sholat di rumah tidak ada jamak. Kenapa? Tidak ada kesulitan. Dia cuma sholatnya di rumah saja. Baik, sekarang kita lihat tadi 182. Ini jelaskan tentang tata cara azannya. Ini suaranya gimana, lehernya itu seperti apa. Nah, yang diterangkan dalam hadis 182 ini. Saya bacakan Arabnya dulu. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qol ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunayhi. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa sahahahu wal Ibnu Majah wa ja'ala isba'aihi fi udhunayhi wa li Abi Dawud lawa unuqahu lamma balagha hayya 'alas shalah yaminan wa shimalan wa lam yastadir wa aslihi fi sahihaini. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah melihat Bilal azan dan aku perhatikan mulutnya ke sana kemari dan dua jari-jarinya menutup kedua telinganya. Menurut Ibnu Majah, ia menjadikan dua jarinya untuk menutup kedua telinganya. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, dia menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri ketika sampai pada ucapan hayya 'alas shalah dan dia tidak memutar tubuhnya. Sudah lihat di sini? Apa ini gerakannya kan? Baik. Aku pernah melihat Bilal. Jadi contoh langsung dari yang biasanya azan. Aku pernah melihat Bilal.
Itu mengumandangkan azan. Aku perhatikan mulutnya ke sana kemari dan dua jari-jarinya menutupi kedua telinganya. Tutup telinga. Ya, lebih afdol itu. Kecuali kalau mic-nya bukan mic tanam gitu kan. Nah, dia pegang mic lagi gini, cuma bisa satu. Nah, baiknya ya kayak gitulah, stand gitu. Apa istilahnya? Nah, ada juga yang tempel dinding toh. Nah, pakai dua gini gitu. Dua jari dimasukkan dalam telinga. Menurut Ibnu Majah, ia menjadikan dua jarinya untuk menutup kedua telinganya. Dari Abu Dawud, dia menggerakkan lehernya ke kanan, ke kiri, sampai pada ucapan hayya 'alas shalah, dan dia tidak memutar tubuhnya. Mutar tubuhnya gimana? Bukan. Kepalanya aja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu. Badannya tidak putar. Nah, hasil hadis ini adalah Bukhari nomor 634 dan Muslim nomor 503. Baik, kita lihat faedah saking hadis. 1. Dianjurkan untuk menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri, namun tidak dijelaskan cara menolehnya bagaimana. Nah, tidak dijelaskan di sini cara menolehnya seperti apa. Coba lihat yang kedua. Yang dipahami dalam hadis hayya 'alas shalah menoleh ke kanan, sedangkan hayya 'alal falah ke kiri. Nah, ada beberapa cara sebenarnya yang para ulama sebutkan. Jadi hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Hayya 'alas shalah kanan. Balik lagi. Hayya 'alas shalah. Terus hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Gitu. Bisa juga hayya 'alas shalah kanan. Yang pertama. Hayya 'alas shalah yang kedua kiri. Hayya 'alal falah yang pertama kanan. Hayya 'alal falah yang ke kiri, yang kedua kiri. Karena tidak dijelaskan secara detail di sini. Dua cara itu boleh. Ini tetap berlaku walaupun sudah ada mic. Kan mungkin suaranya menjauh. Iya dah. Tetap berlaku. Walaupun dulu itu mungkin azannya kan di menara. Kan biar jangkauannya ke penjuru tempat-tempat yang lain. Jadi dia menoleh kanan kiri gitu. Kan suaranya, nanti ke sana, nanti ke sana lagi, terjangkau. Sekarang bisa diatasi dengan adanya toa, corongnya ditambah 4 penjuru, atau 2, atau 3 lah. Nah, kan tergantung duitnya. Ada yang lebih dari 4 juga bisa kan? Bisa. Wilayahnya luas. Nah, sebenarnya sudah tercukupi dengan itu. Namun syariat ini tetap ada, nggak dihapus. Tapi hukumnya tidak sampai wajib, sunnah. Ya, diamalkan lebih aman. Nah, terus baca lagi. 3. Menoleh ke kanan dan ke kiri adalah pada keseluruhan kalimat adzan. Yang keliru mengucapkan hayya 'alas shalah baru kemudian menoleh. Nah, seluruh kalimat azannya hayya 'alas shalah gitu. Yang keliru hayya 'alas shalah. Gitu. Salah. Hayya 'alal falah. Ngapain? Tadi pas seluruh kalimat azannya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falahnya. Terus yang keempat. Menoleh saat adzan punya manfaat. 1. Suara lebih lantang dan lebih jelas dalam pengumuman masuknya waktu sholat.
2. Sebagai tanda bahwa ia muadzin jika terlihat dari jauh. Nah, orang tahu dia muadzin. Terutama kalau di luar misalnya di menara gitu ya. Itu ngapain itu? Oh, noleh kanan kiri gitu. Oh, suaranya lantang. Oh, itu lagi azan. Dan di sini katakan suaranya lebih lantang dan lebih jelas dalam pengumuman masuknya waktu sholat. Terus yang kelima, menoleh kanan dan kiri termasuk sunnah mutlak, artinya tetap berlaku walaupun ada pengeras suara. Nah, itu yang tadi saya sebut. Ini sunnah yang tetap terus berlaku meskipun sudah ada pengeras suara. Yang keenam, dianjurkan meletakkan jari pada dalam telinga karena lebih mengeraskan suara muadzin. Hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Nah, baiknya dilakukan memasukkan jari ke dalam telinga. Ya, ini. Terus hadis 183 ini perintah agar muazin suaranya bagus. Ya, muazin itu suaranya bagus untuk didengar. Wa an Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'al lamahul azana rawahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagumi suaranya, kemudian beliau mengajarinya azan. Nah, Nabi SAW mengagumi suaranya. Suara siapa? Abu Mahdzurah. Kemarin saya sudah jelaskan ada tukang azan di 3 tempat ya. Ada di Madinah, ada di Mekah, ada di Kuba. Ya toh? Yang di Madinah siapa saja? Bilal. Nah. Yang di Madinah Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Terus kalau yang di Mekah Abu Mahdzurah yang kita bahas hadisnya ini. Terus yang di Kuba Sa'ad Al-Qarras. Nah, terus lihat ya. Jadi Abu Mahdzurah sehingga Rasulullah SAW mengagumi suaranya, kemudian beliau mengajarinya azan. Kita lihat faedah hadis. 1. Dianjurkan muadzin bersuara bagus. Ya, dianjurkan muadzin itu bersuara apa? Bagus. Dan ini menunjukkan baiknya muadzin itu dipilih. Ditetapkan siapa muazinnya. Kalau bisa juga tetap. Wah, Ustaz wongnya buruk ki kepiye ya Ustaz ya? Cari solusi. Terus ini pripun? Bapak Arjo? Oh, solusinya gantian. Oh, gantian buruh. Masa ngarit terus tiap waktu? Kalau zuhur karo ngasar? Oh, berarti nggak ada yang sholat. Wangel ini ya. Kalau tetapkan satu gitu, nggak pergi-pergi, sulit. Nah. Terus yang faedah kedua, memperbagus azan ini maksudnya tidak boleh ada lahan atau kesalahan lafadz dengan harokatnya berubah. Berhentinya ada yang kurang, sebagian huruf ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Nah, lihat, yang kalimat intinya itu jangan ada lahan. Bagus-bagus namun nggak tepat nggak boleh. Ya. Namun kalau dia itu nggak bernada tepat, nah itu aja. Kan yang penting tepatnya itu. Kan cuma dilagokke kan cuma variasi tambahan saja.
semampunya juga nadanya. Apa lagamnya ya? Itu semampunya. Nggak mesti niru Mekah, nggak mesti niru azan Madinah, nggak mesti. Yang penting tepat, sesuai kemampuan. Walaupun nanti lagamnya lagam Jawa, simbah-simbah. Yang penting benar lapasnya loh, orang berubah. Yang biasanya salah itu di kalimat apa? Qad qamatis shalah jadi apa? Koteko. Kode ko. Nah, itu. Wangel itu situ. Apalagi yang biasanya keliru itu? Akbar. Kol-kola di akbarnya itu. Salah juga. Apalagi? Hayya 'alas shalah kayaknya ada yang salah ini nih. Hayya 'alas shalah ada yang salah. Apa? Enggak diakhirkan dengan hak tapi kebanyakan hak. Kebanyakan kan. Itu Ya, terus kayaknya ada lapat saya 'alas shalah itu yang ini. Enggak diakhirkan dengan hayya 'alas shalah di sini tapi biasanya dilepas tebal, hanya tebal. Enggak yang itu. Hayya 'alas shalahnya dia hayyanya itu. Hah? Hayya 'alas shalah ada yang hayya 'alas shalah. Ayyalah sholat itu fatal itu. Ayya, gitu toh? Itu nanti harus pelatihan azan lagi. Tapi kalau takutnya gini tak diberitahu jangan kapok malah. Akhirnya nggak ada yang azan. Ya cari generasi muda. Baik. Hadis 184. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adzanin wala iqamatin. Rawahu Muslimun. Hadis 185. Wa nahwuhu fil muttafaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma ia berkata, aku sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya 1 kali atau 2 kali tanpa azan dan iqomah. Nah, tanpa azan dan iqomah. Sholat apa tadi? Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada azan dan tidak ada iqomah. Lihat hadis 185-nya. Hadis yang serupa juga ada dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan dari yang lainnya. Ya, terus sekarang faedah hadis. 1. Salat Id tidak ada azan dan iqomah. Ini sudah disepakati oleh para ulama. Salat Id sepakat para ulama tidak ada azan, tidak ada iqomah. Sepakat. Maka kalau zaman ini ada yang buat-buat, ini Ustadz mau panggil jamaah gimana? Azan iqomah saja. Tidak bisa karena sudah ada kata sepakat ulama. Terus yang kedua. Hikmah tidak ada azan dan iqomah adalah karena tujuan azan untuk pengumuman masuknya waktu sholat. Sedangkan sholat Id tidak punya waktu tertentu dan tidak dibatasi. Artinya waktunya masih longgar. Mau suruh datang 6:30 masih bisa lakukan jam 7 juga. Jam 7 dia mau nunda 7:30 juga nggak masalah. Yang penting selama waktu duha kalau sholat Id. Ya, sholat Id itu selama waktu duha. Nah, ada catatan penting di sini kalau dalam mazhab Syafi'i mau melaksanakan sholat Id disunahkan mandi. Ada mandi yang disunahkan. Tapi catatannya mandi untuk hari Id
itu berkaitan dengan hari rayanya, bukan berkaitan dengan sholatnya. Jadi kalau tidak sholat Id tetap disuruh mandi, karena itu hari raya. Tapi kalau mandi Jumat itu karena mau pergi sholat Jumat. Berarti kalau tidak berangkat Jumatan tidak disunahkan mandi Jumat. Beda kan? Kalau sholat Id ini karena hari Id maka mandi. Masa hari besar kayak gini kamu kok nggak siap-siap sih? Ya itu kan kita tahu umumnya mandi. Nah terus yang ketiga, adzan untuk sholat Id termasuk perkara bid'ah atau muhdats, yaitu sesuatu yang baru dalam agama. Nah berarti azan untuk kumandangnya sudah ada ketetapan. Untuk sholat Id tidak ada. Mau kuburkan jenazah, azan iqamah ada tidak? Tidak ada. Karena tadi tujuannya tadi ya, pengumuman masuknya waktu sholat. Itu cuma menguburkan. Ini ikuti ini nih aturan tuh, aturan. Jadi tidak ada azan kale iqamah ketika masukkan jenazah dalam kubur. Apalagi coba, apalagi? Bayi lahir juga lemah hadisnya, tapi jumhur itu masih membolehkan. Nah, bisa diganti lah dengan amalan yang lainnya. Doakan gitu, tidak mesti dengan azan. Nah, itu malah buat baru lagi. Iya bisik ya, baru lagi gitu loh. Itu nggak kewae pun. Tadi azan nggak ada, jadi nambah lagi nanti. Ya kan, berarti sekali lagi ya. Ada lagi satu itu biasanya prakteknya itu mau pergi berangkat umroh apa haji, diazanke. Allahu Akbar gitu. Mau pergi berangkat ini. Nah, itu juga tidak perlu. Karena bukan untuk mengumumkan waktu sholat. Wah, Ustaz mau ke tanah suci. Iya, tanah suci pergi-pergi aja, baca doa keluar rumah. Mau pergi safar sudah. Wah, azan gimana Ustaz? Iya kan gak nyambung juga. Mau apa gitu. Kecuali pas waktu sholat masuk azan. Oh, mau berangkat, baru lagi berarti itu muhdats. Itu baru lagi. Ya kan tadi kan, berarti kalau mau berangkat haji umroh gimana? Ya ditunggu kiwai jalan. Sudah berdoa bismillah. Enggak ada tuntunan-tuntunan untuk azan kali iqamah. Terus hadis 186 dari Abu Qatadah fil hadis at-tawil fi naumihim anis shalah. Summa adzana Bilalun fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah dalam hadis yang panjang tentang mereka yang tidur meninggalkan solat, kemudian Bilal adzan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sebagaimana yang beliau lakukan setiap harinya. Bilal azan, ya, maka Rasulullah SAW tadi ya azannya ketika kapan? Karena tertidur bangun, kumandangkan azan, terus sebagaimana yang beliau lakukan setiap harinya, gitu. Nah, coba lihat faedah hadis. 1. Adzan dan iqamah tetap ada untuk solat yang luput. Hadis di atas membicarakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan sahabat yang tertidur dan akhirnya baru bangun ketika matahari terbit. Nah, artinya solat apa itu? Luput solat apa? Subuh. Luput solat subuh.
ketika mau bangun, sudah matahari sudah terbit nih. Salat subuh enggak? Salat, satu. Kumandangkan azan enggak? Iya. Ustaz, kenapa enggak cukupi dengan yang sekitarnya? Ya karena situ belum ada azan, ini di tempat luar. Kecuali pas lagi di Madinah, ya sudah cukup dengan itu. Tapi kan ini di luar. Ya, kumandangkan azan lagi. Iqomah lagi. Nah, terus faedah kedua. Untuk sholat yang luput bisa dikumandangkan azan di tempat yang belum ada azan seperti sholat di padang pasir. Adapun jika sudah dikumandangkan azan maka cukup dengan azan yang sudah ada di negeri tersebut saja karena azan lainnya sudah mencukupi kifayah. Nah, sudah mencukupi. Ya, pas lagi di Warak sini tadi yang saya sebut jam 5 baru muadzinnya bangun, 10 menit lagi atau 15 menit lagi sudah mau iqomah, bukan iqomah, matahari terbit. Maka amannya gimana? Ya cuma iqomah saja. Dia cukupkan dengan azan yang sudah kumandang di waktu subuh tadi di sekitarnya. Karena orang-orang sudah tahu, sudah masuk waktu subuh. Itu ini untuk sholat yang luput karena ketiduran. Dan ini sekaligus jadi dalil juga kalau tertidur sholatnya tetap diqadha walaupun sudah keluar waktu. Baik, terus hadis 187. Walahu an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam atal Musdalifata fa shalla bihal maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamataini. Walau an Ibni Umar jama bainal maghrib wal isya' bi iqamatin wahidatin wa zada Abu Dawud li kulli salatin wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi wahidatin minhuma. Dalam riwayat Muslim lainnya dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Musdalifah dan beliau salat maghrib dan isya dengan satu azan dan dua iqamah. Azannya sekali, iqamahnya 2 kali, bukan azan 2 kali, iqamah 2 kali. Azan saja pertama, terus nanti mau lakukan salat maghrib, iqamah, mau lakukan salat isya, iqamah. Itu kalau cara jamak ya. Sama kalau tadi saya sebut hujan deras tadi. Ya, azannya sekali di waktu maghrib. Ayo iqamah. Iqamahnya sekali untuk maghrib, terus maghribnya dilaksanakan, lalu lanjut. Yang penting sudah niatkan di awal mau sholat isya lagi gitu. Nggak boleh sudah maghrib, hujan. Ayo isya sekalian. Harus diniatin di awal. Saya mau jamak maghrib isya. Kalau baru sudah selesai maghrib baru ayo kita jamak. Maaf, sekarang kita jamak ya. Nah, itu nggak diperkenankan. Itu nggak lagi jamak. Jamak itu mesti niat ada di awal sebelum lakukan 2 sholat tadi. Sudah ada niatan itu. Nggak boleh pas lagi sudah rampung 1. Iya. Terus tidak ada jeda. Maghrib langsung lanjut isya. Ustadz ba'diyah maghribnya pripun? Nanti setelah isya saja. Dirapel sekalian dengan ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Iqomahnya 2 kali kan? 1 kali azan di waktu maghrib tadi, iqomah sholat maghrib. Maghribnya rampung, iqomah lagi, terus sholat isya. Ya, coba dibaca lagi. Dalam riwayat Muslim pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat maghrib dan isya dengan 1 iqamah. Abu Daud menambahkan untuk setiap kali salat. Dalam riwayat lain tidak diperintahkan azan untuk salah satu dari 2 salat tersebut. Baik. Nah, ini tambahan-tambahan riwayat saja. Kalau yang tadi disebutkan 1 kali iqamah, tapi yang dimaksudkan 1 iqamah untuk 1 salat. Nah, sekarang faedah hadis. Jika ada 2 solat yang dijamak pada 1 waktu, maka cukup dengan sekali adzan dan 2 kali iqamah. Setiap solat ada iqamahnya. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.
dan itulah pendapat yang lebih kuat. Jika ada dua sholat yang dijamak, jika ada dua sholat yang dijamak pada satu waktu, bisa jamak takdim atau jamak takhir, maka cukup dengan sekali azan dan dua kali iqamah. Setiap sholat ada iqamahnya. Inilah pendapat Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan itulah pendapat yang lebih kuat. Namun sekali lagi, kalau untuk sholat jamak takdim berurutan misalnya maghrib ngisya, berarti sholat maghrib dulu baru kemudian ngisya. Tetapi untuk jamak takhir boleh tidak berurutan. Bisa untuk jamak takhir kan kerjakan maghrib isya, berarti di waktu isya, maka bisa sholat isya dulu karena itu waktunya, baru kemudian sholat maghrib. Bisa juga maghrib dulu baru kemudian isya. Yang paling mudah yang mana? Kalau berjamaah? Yang paling mudah. Saya pas masuk di masjid, imamnya lagi sholat isya, saya belum maghrib, mau jamak. Paling enak yang mana? Nisa dulu. Jadi dia tidak bingung dengan jumlah rakaat karena maghrib itu 4, maghrib itu 3, isya 4. Nantinya biasanya pertanyaannya muncul, Ustaz, kalau saya maghrib dulu, imamnya isya, kan saya cuma 3, imamnya 4, saya selesainya kapan, Ustaz? Nah, ada dua pilihan. Kalau dia pilih maghrib dulu, saat waktu 3 rakaat untuk dia yang tadi sholat maghrib itu, imamnya berdiri ke rakaat keempat, dia tahiyat akhir sendiri, salam. Oh, mumpung masih dapat imam lagi, rakaat kan, kejar lagi imam itu, dapat 1 rakaat untuk isyanya, nanti 3 lagi dia tambah setelah imam itu salam sholat isya. Atau pilihan yang kedua, saat imamnya itu rakaat ketiga mau ke rakaat keempat, ya yang maghrib tadi duduk nunggu sampai imam nambah 1 rakaat lagi, kemudian imam itu duduk tahiyat akhir. Nah, nanti salamnya bareng. Tapi makmumnya tetap 3 rakaat. Iya toh? Agak bingung memang. Paling aman tadi, imamnya isya, makmumnya juga isya. Setelah itu baru dia maghrib sendiri. Dia mungkin ada teman, ayo tadi sudah isya ya, kita ke belakang maghrib. Itu untuk jamak takhir. Jadi kalau jamak takhir tidak disyaratkan berurutan. Namun kalau jamak takdim disyaratkan berurutan. Paham Ji? Ya. Baik, selesai untuk buletin ke-8 tentang sholat atau fikih azan ketiga. 8, 9 saya sudah punya sampai 16. Ini kajian dulu di Masjid mana itu Pak Parjo? Al-Aman ya? Al-Aman. Sidoarum. Belum dilanjutkan lagi di sana. Baik, ada pertanyaan silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asar. Jam 3. Kemudian dia senantiasa sampai jam 4 baru azan. Azan asarnya akhirnya jam 4. Ya. Karena menunggu orang yang dari Tegal baru pulang. Yang dari Tegal baru pulang. Itu sudah bertambah satu masjid. Nah, itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak apa tadi? Boleh atau tidak membuat keputusan seperti itu? Tidak. Azannya tetap jam 3 sesuai dengan waktu asar. Iqomahnya jam 4. Jadi azannya tetap sesuai dengan waktu
Azannya tetap sesuai dengan waktu. Iqomahnya jam 4 nggak masalah. Buat ketetapan baru. Dirembuk lagi, dirapatkan lagi. Yang kedua, misalkan ini jamaah wanita, apakah itu juga disunahkan iqamah atau azan? Nah, saya bacakan. Azan dan iqamah untuk putri toh? Iya. As-Sayrazi mengatakan wanita dimakruhkan mengumandangkan azan. Namun sesama jamaah wanita masih dianjurkan mengumandangkan iqamah. Azan untuk wanita dilarang karena azan itu dengan mengeraskan suara. Sedangkan iqamah tidak demikian. Namun wanita tidak lasa mengumandangkan azan untuk jamaah laki-laki. Itu harga diri laki-laki jatuh itu. Terus karena dalam masalah menjadi imam saja wanita tidak sah mengimami laki-laki. Imam Nawawi katakan wanita dinilai tidak sah mengumandangkan azan untuk jamaah laki-laki. Kalau iqamah disunahkan cuma sesama jamaah wanita. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk azan. Berarti boleh iqamah tapi cuma yang hadir jamaah wanita. Kalau cuma sholat sendirian tidak perlu. Yang berikutnya, Ya. Ustaz menyampaikan niatan dari jamaah tadi karena ucapan sekarang. Misalkan kita maghrib salam, namun setelah itu badai ataupun hujan lebat, apakah ini bisa langsung kita niatan? Tidak bisa. Kalau enggak maghribnya diulang lagi untuk bisa jamak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus si Pak Sudar. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam adzan itu kan ada pertama belum menggunakan adzan kan ada kembang-kembang istilahnya. Misalnya sholawat, ada yang apa? Itu bagaimana karena kita ini harus meluruskan jamaah gitu niatan itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Sebentar. Artikel ini masih ada. Apakah ada hadis yang menunjukkan ada sholawat, ada bacaan Al-Quran? Azan itu tadi ada apa? Ada yang diawali dengan kata-kata yang sebelum adzan itu. Kata-kata sebelum azan, boten wonten tuntunan. Terus apa lagi? Ya. Apakah itu ada hadis yang dhaif atau bagaimana? Wallahu alam. Tanya sama yang berbuat. Saya nggak tahu. Makasih Tad. Ya, sama-sama. Ada lagi, baca Nadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dua kali. Seandainya sudah mulai sholat yang pertama, jamaah pertama, terus ada makmum yang datang lebih banyak terus mendirikan jamaah kedua, itu kan apakah mesti dianjurkan iqamah? kan sudah sholat tadi. Yang pertama sudah sholat, Ya, terus azan iqamah. Terus ada yang belum sholat, ya tapi banyak sama lima orang gitu. 5 orang. Cukup iqamah saja, nggak perlu azan lagi. Berarti iqamah 2 kali. Jamaah juga. Iya. Berarti iqamah 2 kali. Dan lagi, Di berbagai tempat Ustaz, masalah sholat Jumat itu adanya 2 kali. Jadi adzan pertama itu sebelum imam naik mimbar, kemudian adzan yang kedua itu setelah imam naik mimbar. Itu bagaimana Ustaz? Masih diperbolehkan atau tidak? boleh. Itu di masa Utsman. Tapi kalau di Gunung Kidul, Jogja nggak umum. Karena sini azan khutbah Jumat cuma sekali. Azan Jumat cuma sekali azan.
Itu biasanya itu mazhab mayoritas kalau ini ya. Kalau azan 2 kali itu mayoritas. Dan itu mayoritas orang Indonesia. Karena Syafi'i. Tapi kalau di Mekah Madinah juga 2 kali sama. Tinggal menyesuaikan tempat masing-masing. Intinya kalau orang Jogja pergi ke Jawa Timur, nah harus maklumi ada azan Jumat 2 kali. Gitu aja. Ada lagi? Pak, kalau saya pernah Jumatan, kemudian azan yang kedua itu ada orang 3 bersama-sama. Azan kedua? Orang 3 bersama-sama, yang azan itu 3 orang bersama-sama seperti pur gitu. Itu di masjid apa itu? Masjid Musafir? Masjid umum. Itu azannya tepat waktu atau bukan? Azannya tepat waktu. Oh, bareng-bareng 3 orang. Salat Jumat. Tidak perlu boros. Iya boros orang. Orangnya pada mau kok boros. Ya boros ya. Satu saja sudah cukup ke apa orang tahu kok. Jadi telu. Iya dah. Boros marah apa tak? Kalau ada amplop, boros amplop berarti. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seratus, iya, agak beda mbah dengan situ. Saya pakai standar, ada buku lebih standar lagi. Hah? Boten, itu bukan nomor ayat, itu nomor hadis. Kalau nomor ayat baru pengaruh, kalau nomor hadis boten. Azan ya. Jama' maghrib Isya. Terus saat sholat Isya tidak azan lagi. Kalau jama' langsung jama' takdim ya. Tidak azan lagi untuk Isya'nya. Cukup iqamah saja. Azan bagi penguburan jenazah. Iya, pelan-pelan. Iya didongake terus Mbah Rois, mudah-mudahan dapat hidayah. Ngono wae, Pak. Angel, berat. Ganti Rois e, Pak. Pertanyaannya Pak Kadir tadi, bahkan saya itu sering-sering dengar yang azan itu, saya dengar itu azan yang sudah misalnya asar sudah jam 4. Itu ya sebelah barat dari tempat saya. Itu sering-sering terdengar azan asar itu sudah lama sekali waktu asar. Ya harusnya cukup iqamah saja deh. Ya itu masjid yang lainnya sudahlah biarin aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mas Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, pas waktu adzan tiba-tiba amplifier mati atau listrik mati, tapi ada jamaah yang menyalakan pas di pertengahan adzan itu apakah muadzin mengulang dari awal atau meneruskan lafaznya? Baiknya ulang dari awal saja. Baiknya ulang dari awal. Kalau listriknya nyala lagi, Iya. nah, ulang dari awal. Makasih Pak. Baik. Lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah sholatnya ibu yang diimami oleh anaknya yang belum balik? Kan masa Masih tamyiz, sudah tamyiz boleh. Walaupun belum balik, yang penting sudah bisa sholat anaknya tadi. anak juga biar sholat berjamaah. Ji, boleh. Baiknya si anak tadi imam ibunya boleh.
Boleh. Baik, ada dari Zoom? Baik Ustaz, silakan nanya langsung dari Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, apa hukumnya lupa rakaat dalam sholat Ustaz? Tetapi sudah salam Ustaz, misalkan sholat maghrib 3 rakaat, hanya 2 rakaat Ustaz. Terus sudah selesai hanya 2 rakaat ternyata. Ya, sudah salam berarti Ustaz. Apakah diulang lagi sholatnya Ustaz? Tinggal ditambah 1 rakaat. Oh, tinggal ditambah 1 rakaat. Asalkan jaraknya tidak terlalu lama ya. Asalkan jaraknya tidak terlalu lama, misalnya cuma 5 menit. Oh, terus ingat. Oh, maghrib baru 2 rakaat, maka tinggal tambah 1. Terus habis itu sujud sahwi nanti setelah tambah 1 tadi. Ya. Boleh satu lagi Ustaz? Silakan Ummu Hafiz. Ada titipan ini pertanyaan Ustaz, kalau misalkan pas sholat kan Al-Fatihah, pas bacaan Al-Fatihah, nah ini Ustaz dua kali baca Al-Fatihahnya Ustaz, karena lupa sudah belum baca Al-Fatihah gitu Ustaz ya. Gak boleh kayak begitu. Karena ini rukun lebih diperketat, baca sekali saja, jangan ragu-ragu seperti itu. Jadi kalau lupa sebaiknya dibatalkan Ustaz. Lupa, kalau Al-Fatihah itu mustahil lupa deh kalau Al-Fatihah. Otomatis baca itu biasanya. Maka harus yakin sudah baca. Ya? Titipan pertanyaan ini Ustaz. Iya, bilang aja gitu. Kalau Al-Fatihah itu nggak mungkin lupa deh. Itu sudah otomatis baca. Maka kalau datang ragu-ragu belum baca Al-Fatihah, ragu-ragunya nggak diikuti. Oh gitu. Iya. Iya, nggak akan selesai terus, nanti bolak-balik Al-Fatihah sudah baca 10 kali malahan dia. Nggak boleh. Al-Fatihah itu sudah otomatis biasanya kalau orang sholat tuh. Sholat, Al-Fatihah itu. Jadi katanya gini Ustaz, sudah dibaca tapi Nah itu kan ragu-ragu. Itu terasa belum, itu namanya ragu-ragu. Ragu-ragu kayak gini nggak perlu diperhatikan. Oh iya, jadi Gitu. Jadi solusinya bukan baca 2 kali, solusinya nggak baca lagi. jangan baca lagi. Iya. Iya, iya. Taib. Nah, Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Terus berikutnya Ummu Hafiz. Silakan Bu Meti. Bu Meti, ya Bu Meti sekarang. Mau maaf saya dari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Meti. Ustaz, pertanyaannya di luar tema boleh Ustaz? Boleh. Gini Ustaz, di tempat kerja suami anak tuh ada seperti tempat pembuangan gitu ya. Tempat gitu Ustaz, kayak gudangnya gitu, tapi alat-alat itu tuh sudah tidak dipakai gitu oleh perusahaan gitu Ustaz. Iya. Nah kemudian alat-alat itu karena sudah tidak bergunakan, suami anak boleh nggak mengambil barang-barang itu gitu Ustaz, kemudian diperbaiki dan bisa dipakai lagi gitu, tapi untuk dipakai di rumah atau pribadi gitu Ustaz? Boleh asal dengan izin perusahaan. Oh. Nggak boleh ambil gitu saja. Itu sampai di yang level mana ya Ustaz? Yang tanggung jawab itu siapa? Misalnya bagian gudang berarti kepala gudangnya gitu. Iya, dan mereka bilang enggak, ini mau dibuang nih, mau bawa pulang aja gitu ya, ambil aja. Oh, nah. Kalau misalnya pada level itu nggak ada, gitu gimana Ustaz? Karena itu Ya sudah, nggak usah diambil. Oh, nah Ustaz. Iya. Nah, satu lagi Ustaz boleh? Iya. Begini Ustaz, berkaitan dengan yang waris Ustaz. Iya. Waris itu kan nenek itu kan meninggalkan satu rumah wasiat gitu Ustaz. Nah kebetulan ibu anak itu ketiga bersaudara, yang ibu anak paling besar, kedua masih hidup, yang ketiga itu sudah meninggal Ustaz, laki-laki. Nah kebetulan kadarullah itu 2 minggu yang lalu istri dari adik ipar ini sudah meninggal juga Ustaz, jadi yang mewarisi adalah anaknya gitu Ustaz. Nah apakah besaran untuk warisnya itu masih sama dengan seperti adik kakak itu Ustaz?
Taib. Nenek meninggal. Nah, Terus meninggalkan siapa saja? ibu anak, terus yang kedua dan yang ketiga itu sudah meninggal. Anak laki-laki tiga maksudnya anaknya Ustaz. Yang ke satu ibu anak, yang kedua bibi, yang ketiga paman tapi sudah meninggal. Ketika nenek meninggal itu mereka masih ada atau tidak? Masih ada. Masih ada. Berarti harusnya sudah dibagi. Nah itu Ustaz belum dibagi. Nah, nanti diperkirakan saja ini nanti dapat jatah untuk berapa totalnya? 4 anak ya? 3 Ustaz. 3. Berarti di total saja untuk 3 anak ini dapat jatah ketika nenek meninggal. Jadi dibawa ke dulu saat mereka masih hidup. Nah, nanti siapa yang ada di misalnya ini 3 saudara, anak-anaknya yang hidup siapa? Nanti dikasih ke mereka. Gitu aja. Jangan dihitung keadaan saat ini karena dulu sebenarnya sudah dapat hak jatah waris tapi belum dibagi. Nah, Ustaz. Gitu, Nji? Ya, gitu. Maksud anak gini Ustaz, sekarang tuh posisi yang di anak yang paling kecil itu sudah tinggal ke anaknya gitu karena adiknya ibu dan istrinya itu sudah tidak ada gitu Ustaz. Jadi kan ke anak. Apakah itu tetap jatahnya besarannya sama Ustaz? Sebentar. Pakai saya bilang jatah yang dulu-dulu. Jadi kalau dulu jatahnya 3 pakai ini dulu, Bu. Ibu jangan pusing dengan yang sekarang. Ibu jangan dulu mikir yang sekarang tuh, karena kesalahannya dulu nggak langsung dibagi. Ibu kan lagi mikir yang sekarang, yang bingung, yang pusing sekarang kan. Sekarang jangan dulu dipedulikan gitu. Itu masalah belakangan. Jadi misalnya anaknya apa tadi? 2 laki-laki berapa, perempuan berapa? Anaknya perempuan 2, laki-laki 1 Ustaz. Perempuan 2, laki-laki 1. Nenek. Berarti ini 2, 1, 1, 4. Dapat 2/4. 1/4. 1/4. Setengah. 1/4. 1/4. Laki-laki dapat setengah. Itu dulu, Bu, dipikir jatah yang dulu. Saat nenek masih sudah meninggal, anak yang tinggal berapa gitu. Anak yang ada berapa. Jangan mikir mereka ketika meninggal, yang anak-anak tadi. Nah, itu dipikir nanti yang hidup siapa setelah ini. Maksudnya sudah dibagi. Yang meninggal duluan siapa nih? Perempuan, laki-laki? Yang meninggal duluan, Bu? Yang masih hidup sekarang siapa? Yang masih hidup yang perempuan 2 Ustaz. Perempuan 2. Berarti yang jatah ini nanti untuk anak-anaknya nanti dia kasih. Kan ini nanti wariskan lagi tuh berarti. Ini kan dapat waris lagi. Harta 2/4 ini berarti untuk dibagi waris. 2/4 ini jadi waris dia. 2/4 ini tambah hartanya si laki-laki ini lagi, bagi lagi waris untuk anak-anaknya. Gitu. Yang ini, nah ini sudah jatah untuk perempuan ini 1/4. Jadi ibu jangan mikir yang sekarang, ini pusing yang mikir sekarang ini. Uang dulu aja belum dibagi. Bawa dulu ke dulu, masa dulu. Gitu ya. Gini Ustaz, kalau misalnya warisan itu dibeli oleh salah satu cucunya gimana Ustaz? Warisan itu dibeli oleh salah satu cucunya misalnya. Yang penting dibagi dulu, bagi dulu. Jadi urutannya itu jelas dulu ini. Iki wis dibagi. Ini si laki-laki dapat berapa juta gitu. Si perempuan berapa? Ini perempuan ini berapa lagi? Baru nanti mikir untuk cucu mau beli itu kalau sudah jatahnya sudah jelas. Jangan dulu cucu bilang saya mau beli waris itu. Iya, jatah warisnya berapa gitu. Kalau jatah warisnya saja belum jelas yang di sini, ya gimana cucu mau beli? Cucu beli barang apa kalau begitu? Misalnya ini rumah atau rumah ini mau jadi waris, cucunya mau beli rumah itu kan? Nah, rumah ini dihitung dulu, itu waris semua, ya dibagi waris dulu. Baru nanti tahu hitungannya untuk yang mau beli, karena ini nanti dibagi sekian orang lagi,
Nah, kamu beli untuk yang lainnya ini. Nanti ini rumah ini jadi jatahmu. Tapi kamu harus bagi uang tadi itu untuk yang berhak dapat waris yang lainnya. Nah, Ustaz. Jelas, Ustaz. Ya, yang penting tadi ya Bu ya, bawa ke masa dulu-dulu ketika si nenek meninggal, anak-anak dapat berapa. Nah, Ustaz. Nah, itu baru jelas, sudah jelas. Hitung lagi, ini laki-laki meninggal. Nah, hitung dulu total hartanya lagi. Tambah waris tadi yang dia sebenarnya sudah dapat. Nah, total bagi lagi. Oh, ada yang meninggal lagi. Yang meninggal lagi hitung warisnya lagi gitu terus. Jadi umumnya salahnya sampai orang bingung itu ketika ada yang meninggal kok waris nggak dihitung-hitung. Sampai 7 turunan masih cari itu harta waris simbahnya itu di atas itu. Gitu ya Bu Meti ya? Ustaz, syukur Ustaz. Ya, lanjut Bu Alivia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz, di rumah saya kan agak jauh dari masjid. Yeah. Terkadang dari rumah itu kedengaran azan, tapi terkadang juga tidak kedengaran. Biasanya saya merasa jika waktu sholat itu sudah masuk, kemudian saya sholat sunnah kan ya Ustaz, sholat sunnah kemudian. Terus tiba-tiba baru ada azan gitu. Jadi sholat saya itu lebih baiknya dibatalkan ataupun dilanjutkan ini dalam keadaan sholat sunnah. Gini, pakai biasanya itu kesalahannya muazinnya telat azan. Jadi pakai kalau tanya zaman ini itu sudah ada waktu sholat di HP sendiri gitu, maka pakai patokan sholat di HP saja sudah. Atau ada di kalender gitu. Jadi yang itu kita harus dia telat. Misalnya harusnya azannya jam 4.00. Kok situ azannya 4:04? Oh berarti yang 4:04 telat. Maka kalau sudah sholat jam 4 tadi untuk qobliyah sudah sah. Baik Ustaz. Gitu ya. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi Ummu Zahra. Ummu Zahra? Ya. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, mau nanya, misalnya kita rakaat Ustaz, jadi kan harus sujud sahwi. Terus kita juga mau baca doa yang sebelum salam itu Ustaz, yang 4 rakaat yang Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Iya, betul. Itu yang mana dulu yang kita lakukan Ustaz? Sujud sahwi dulu apa doa sebelum salam? Jadi ketika tahiyat akhir itu Ummu Zahra baca sampai innaka hamidum majid. Terus baca lanjut lagi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam seterusnya. Baru kemudian sujud sahwi. Oh, baik. Baik Ustaz. Gitu. Jadi doa itu dibaca sebelum sujud sahwi. Baik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan. Insyaallah pekan depan untuk kajian Bulughul Maram kita lanjut lagi seperti biasa masih tentang fikih azan. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah terus memberikan kita taufik dan hidayah. Terus sehat, panjang umur dan jaga fitnya terus. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit berat, dijauhkan juga dari COVID-19. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.